Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ASP. Di channel ini, di video ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yang mana kita membahas buku Minnan Nihongo 1 dan 2. Dan kali ini kita akan melanjutkan di bab kedua Minnan Nihongo. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, di Dai Nikka di bab 2 ini terdapat bungkei. Bungkei itu apa? Pola kalimat. Nah, bungkei kali ini ada 4. Ichibang, nomor 1. Kore wa jishou desu. Kore wa jishou desu. Ini kamus. Nibang, nomor 2. Kore wa komputer no hong desu. Kore wa komputer no hong desu. Ini buku komputer. Sangbang, nomor 3. Sore wa watashi no kasa desu. Sore wa watashi no kasa desu. Itu payung saya. Atau itu payung milik saya. Yongbang, nomor 4. Kono kasa wa watashi no desu. Kono kasa wa watashi no desu. Payung ini milik saya. Nah, kita akan membahas secara rinci di contoh kalimat berikut ini. Ichibang, nomor 1. Kore wa telepon kado desu ka? Kore wa telepon kado desu ka? Ini kartu telepon. Apakah ini kartu telepon Anda? Seperti itu ya. Nah, hai, so desu. Ya, betul. Nah, sebelum kita melanjutkan lebih dalam lagi, akan saya jelaskan sedikit penambahan terkait kore, sore, are. Kore, sore, are ini adalah kata tunjuk. Ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Kore. Kore itu menunjukkan benda yang ada dekat dengan pembicara. Contohnya, kamus. Jisho. Anggap ini kamus. Kore wa jisho desu. Kore wa jisho desu. Ini kamus. Dekat dengan pembicara, jauh dengan lawan bicara. Nah, kalau kamu di sana, saya di sini, kamusnya ada di dekat saya. Jadi saya gunakan kore wa jisho desu. Kalau kamusnya itu dekat dengan kamu, maka yang digunakan adalah sore wa jisho desu. Sore wa jisho desu. Nah, kalau kamusnya jauh dari saya, pembicara dan lawan bicara, kamu jauh dari kita berdua, artinya kamusnya ada di sana. Kita menggunakan are wa jisho desu. Are wa jisho desu. Nah, kore, sore, are adalah kata tunjuk untuk benda. Nah, di sini kore wa telepon kado desu ka? Apakah ini kartu telepon? Hai, so desu. Nah, so desu itu apa? Ya, betul. Kembali ke kartu teleponnya. Karena dia menyatakan itu benar kartu telepon, dia mengatakan hai so desu. Hai so desu. Nomor 2, nibang. Sore wa noto desu ka? Sore wa noto desu ka? Apakah itu buku catatan? Apakah itu buku tulis? Iie, so ja arimasen. Techou desu. Iie, so ja arimasen. Techou desu. Bukan. Itu bukan noto. Itu bukan buku catatan. Techou desu. Techou itu buku agenda. Jadi berbeda antara noto dan techou. Karena yang ditanyakan itu noto dan dia beranggapan itu bukan noto, bukan buku catatan, sehingga dia menjawabnya iye, bukan. Sore soja arimasen. Soja arimasen. Kalau tadi hai so desu, kalau yang di nomor 2 ini soja arimasen. Soja arimasen. Techou desu. Sebutkan lantas apa kalau bukan noto? Techou desu. Iye, soja arimasen. Techou desu. Ya, seperti itu. Ini yang nomor 2. Sangbang, nomor 3. Sore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Ini mulai bertanya. Itu apa? Nah, kore wa meishi desu. Kore wa meishi desu. Nah, di dalam kurung ini boleh disebutkan, boleh tidak. Boleh diucapkan, boleh tidak. Nah, artinya dia bertanya sore, artinya
ini yang bertanya artinya barangnya atau benda yang ditanyakan itu jauh dari pembicara. Sorewa nandeska. Sorewa nandeska berarti dekat kamu. Nah, kamu menjawab korewa meshi desu. Korewa meshi desu. Meshi itu kartu nama. Kartu nama. Korewa meshi desu. Atau langsung aja. Sorewa nandeska. Meshi desu. Meshi desu. Kartu nama. Kita berlanjut ke nomor 4. Yongbang. Korewa kyu desu ka? Nana desu ka? Korewa kyu desu ka? Nana desu ka? Ini 9 atau 7? Langsung dijawab kyu desu. Kyu desu. 9. Nah, di pola yang nomor 4 ini, di contoh kalimat yang nomor 4 ini, menanyakan dua hal yang berbeda. Korewa kyu desu ka? Korewa nana desu ka? Korewa kyu desu ka? Nana desu ka? Boleh misalnya, korewa noto desu ka? Techo desu ka? Apakah ini buku catatan atau buku agenda? Kita bisa memilih salah satunya. Kalau misalnya kamu memilih misalnya ini seperti contoh Q atau Nana, 9 atau 7, kamu bisa menyebutkan salah satunya. Atau tadi noto atau techo bisa dipilih salah satunya. Misalnya ini noto, korewa noto desu ka? Techo desu ka? Noto desu. Atau kalau kamu mau pilih techo, techo desu. Kita lanjut ke nomor 5. Sorewa nanno zasshi desu ka? Sorewa nanno zasshi desu ka? Itu majalah apa? Zasshi itu majalah. Nan itu apa? Sorewa nanno zasshi desu ka? Itu majalah apa? Nah, jawabannya jidosha no zasshi desu. Jidosha no zasshi desu. Majalah otomotif. Majalah otomotif. Jidosha ini kendaraan. Namun lebih tepatnya kalau kita terjemahkan majalah mobil atau majalah otomotif seperti itu ya. Nah, di situ dia bertanya, sorewa nanno zasshi desu ka? Nah, ada menggunakan partikel no lagi ya. Nanno zasshi desu ka? Menyatakan partikel kepunyaan. Itu maksudnya majalah itu majalah apa gitu ya. Apa? Nah, di sini no-nya jidosha no zasshi desu. Majalah otomotif atau majalah mobil. Kita lanjut ke nomor 6, rokubang. Are wa dare no kabang desu ka? Are wa dare no kabang desu ka? Dia bertanya lagi, ya. Itu artinya are itu ya, menggunakan are, artinya jauh dari saya, jauh dari Anda, jauh dari kamu gitu ya. Berarti barangnya dari sebelah sana gitu ya. Are wa dare no kabang desu ka? Itu tas siapa? Nah, dia menjawab, sato sang no kabang desu. Sato sang no kabang desu. Tasnya siapa? Tasnya saudara Sato. Tasnya saudara Sato. Jadi tas itu miliknya Sato sang. Kemudian kita lanjut ke nomor 7. Nana bang. Kono kasa wa anata no desu ka? Kono kasa wa anata no desu ka? Payung ini punya kamu? Payung ini milik Anda? Seperti itu ya. Iye, watashi no ja arimasen. Iye, watashi no ja arimasen. Nah, bukan. Ini bukan milik saya. Ada sedikit penambahan lagi di sini. Kono. Nah, kono ini juga kata tunjuk untuk benda. Namun, berbedanya dengan yang tadi kore sore are, penggunaan kono sono ano ini harus dibarengin dengan kata benda setelahnya. Contoh di sini adalah kono kasa. Tidak bisa kita menggunakan kono wa. Tidak bisa. Salah dalam penggunaannya. Tapi yang tepat adalah ditempelkan dengan kata benda. Kono kasa. Payung ini. Kono jisho. Kamus ini. Kono kabang. Tas ini. Nah, demikian juga tadi seperti kore sore are. Kono sono ano. Juga sama penggunaannya. Kono itu dekat dengan saya pembicara. Sono itu dekat dengan lawan bicara, jauh dari pembicara. Ano itu jauh dari keduanya, pembicara dengan lawan bicara. Oke, kita lanjut ke nomor 8, hachibang. Kono kagi wa dare no desu ka? Kono kagi wa dare no desu ka? Kunci ini punya siapa? Kunci ini milik siapa? Kono kagi wa dare no desu ka?
Nah, langsung kita jawab. Watashi no desu. Watashi no desu. Karena pertanyaannya dare no. Dare no. Berarti jawabnya watashi no. Kalau misalnya punya saya. Kalau misalnya punya Anda atau punya kamu, anata no desu. Anata no desu. Watashi no desu. Seperti itu contoh kalimatnya. Saya rasa gampang ya. Kita lanjut ke kaiwa. Kaiwa tadi percakapan ya. Yang mana judulnya Hong no kimochi desu. Hong no kimochi desu. Ini adalah ungkapan ya. Ungkapan yang digunakan pada saat memberikan sesuatu kepada seseorang. Ya, misalnya contohnya kalau di sini nanti akan dijelaskan dia orang baru, orang asing datang ke suatu negara, contoh ke Jepang, dan dia punya tetangga, kebetulan di apartemen. Nah, otomatis kita membawa sesuatu ya, buah tangan gitu atau oleh-oleh yang kita beri ke tetangga. Nah, itu namanya Hong no kimochi. Hong no kimochi. Nah, di contoh percakapan ini ada Yamada Ichiro, ada Santos. Yamada Ichiro. Hai, donata desu ka? Ya, Anda siapa? Gitu ya. Nah, Santos menjawab, Yong Maruhachi no Santos desu. Jadi, dia bilang, saya Santos. Saya tinggal di apartemen atau di ruangan yang nomor ruangannya itu 408. Jadi tetangga ya kebetulan. Ya, tetangganya si Yamada Ichiro. Kemudian Santos, konnichiwa Santos desu. Selamat siang, saya Santos. Kore kara oshewa ni narimasu. Kore kara oshewa ni narimasu. Mulai hari ini, mulai detik ini, oshewa ni narimasu. Saya akan menyusahkan atau merepotkan Anda. Ya, karena namanya bertetangga ya, secara otomatis akan sedikit banyaknya merepotkan, akan meminta bantuan daripada tetangga pada satu waktu. Apakah besok atau lusa, pada satu waktu pasti Santos ini akan butuh bantuannya oleh Yamada Ichiro. Oleh karena itu orang Jepang biasa selalu mengucapkan kore kara oshewa ni narimasu. Kebetulan dia baru datang jadi kore kara. Ya. Dozo ditutup dengan dozo yoroshiku onegaishimasu. Mohon kerjasama dan bantuannya. Nah, kemudian Yamada Ichiro menjawab, kochira koso yoroshiku. Sama-sama. Sama-sama. Saya juga merepotkan nanti suatu waktu minta bantuannya kamu, Santos. Seperti itu ya. Jadi dia bilang, kochira koso yoroshiku. Nah, kemudian Santos bilang, kore hong no kimochi desu. Jadi kayak malu-malu ya. Jadi orang Jepang itu seperti itu, ada bahasa-bahasinya. Kore hong no kimochi desu. Ya. Hong no kimochi desu. Jadi dia membawa sesuatu pada saat bertamu ya ke tetangga tersebut, dia membawa sesuatu. Domo. Yamada ya, Yamada. Domo. Nandesu ka? Gitu ya. Apa? Terima kasih. Ini apa? Gitu ya. Ini apa? Nah, Santoso bilang, kohi desu. Dozo. Kohi desu. Dozo. Ini kopi. Silahkan. Yamada bilang, domo arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu. Terima kasih. Nah, jadi orang Jepang itu budayanya pada saat kita bertamu atau datang tinggal di suatu daerah atau di suatu tempat, nah kebiasaan orang Jepang adalah memberikan sesuatu kepada tetangganya. Ini adalah budaya yang sudah diterapkan orang Jepang. Untuk apa? Agar kita mengenal tetangga, bahwasanya saya orang baru di situ. Pasti suatu saat kita akan butuh bantuan tetangga kita, karena tetanggalah yang paling terdekat dengan tempat kita tinggal nantinya. Kemudian kita masuk di berikutnya adalah di renshu, di latihan. Nah, disinilah kamu kembangkan, kamu latih ya untuk penggunaan pola-pola yang tadi sudah kita pelajari di atas ya. Nah, ichiban nomor 1, kore wa jisho desu. Kore wa jisho desu. Ini kamus. Kamu bisa ganti dengan kata benda yang lain ya. Ini juga boleh, nggak hanya kore. Silahkan salah satu dipilih. Kore, sore, are. Silahkan dipilih salah satunya. Dan kata bendanya pun silahkan kamu pilih sesuai dengan kebutuhan. Kore wa shimbun desu. Kore wa shimbun desu. Ini koran. Ini koran. Kore wa meishi desu. Kore wa meishi desu. Ini
kartu nama. Ini kartu nama. Kemudian kore wa nan desu ka? Nah, dan di sini bentuk tanyanya ya. Kore wa nan desu ka? Nah, dia menunjukkan misalnya itu kamus misalnya. Kore wa nan desu ka? Nah, sebutkan. Kalau misalnya jauh bisa pakai kore, sore juga boleh. Sore wa jisho desu. Sore wa shimbun desu. Sore wa meishi desu. Silakan dilatih. Nah, kemudian kita lanjut ke latihan nomor 2, nibang. Sore wa boru pen desu ka? Sharpu pensiru desu ka? Ya. Sore wa boru pen desu ka? Sharpu pensiru desu ka? Itu ballpoint atau pensil mekanik. Dia bilang seperti itu ya. Nah, pilih salah satunya. Nah, sore wa, kalau misalnya kamu pilih pulpen, silahkan boru pen desu. Atau sharpu pensiru desu. Silahkan. Nah, di nomor 2 itu sore wa ichi desu ka? Nana desu ka? Sore wa ichi desu ka? Nana desu ka? Silahkan kamu pilih salah satunya, jawaban yang paling kamu rasa tepat. Ichi desu misalnya, nana desu, silahkan. Nah, demikian juga sore wa a desu ka? O desu ka? Karena mungkin a sama o ini hampir-hampir sama bentuknya ya. Silahkan pilih yang paling tepat jawabannya. Kemudian nomor 3, kore wa jidosha no hon desu. Kore wa jidosha no hon desu. Ini buku otomotif. Ini buku otomotif atau ini buku kendaraan. Nah, partikel no di sini menggabungkan dua kata benda ya. Nah, yang mana buku ini menjelaskan terkait apa isi buku tersebut ya. No ini menjelaskan apa isi dari buku itu. Buku itu membahas tentang kendaraan atau otomotif gitu ya. Nah, kemudian kore wa komputer no hon desu. Kore wa komputer no hon desu. Ini buku komputer. Jadi ini buku manual book yang mungkin ya. Manual book dari komputer tersebut atau buku yang membahas atau yang berisikan tentang komputer gitu. Nah, selanjutnya kore wa nihongo no hon desu. Kore wa nihongo no hon desu. Ini buku bahasa Jepang. Terlepas buku apa aja, tapi itu buku yang membahas tentang bahasa Jepang. Nah, dia bertanya, kore wa nan desu ka? Ini apa? Nah, baru dijawab bendanya apa. Nah, selanjutnya di nomor 4, yongbang, are wa watashi no sukue desu. Ini menyatakan kepemilikan ya, kepemilikan. Are wa watashi no desu. Fungsi partikel no di sini menyatakan kepemilikan. Itu meja saya. Are wa watashi no sukue desu. Itu meja saya. Are wa sato-san no sukue desu. Itu mejanya saudara Sato. Itu meja saudara Sato. Nah, are wa sensei no sukue desu. Itu mejanya Pak Guru atau Bu Guru. Atau mejanya sensei, seperti itu. Nah, kalau bertanya, are wa dare no sukue desu ka? Itu meja siapa? Nah, sebutkanlah dare itu siapa? Otomatis yang dijawab adalah nama atau orangnya, gitu, nama orangnya. Kalau tadi nani, nan berarti ditanya bendanya. Jawab bendanya apa? Seperti itu. Nah, di nomor 5, are wa watashi no desu. Are wa watashi no desu. Nah, artinya apa? Dia tidak menyebutkan bendanya karena mungkin pembicara dengan lawan bicara sudah tahu sama-sama bendanya. Melihat benda yang sama, dia bilang, are wa watashi no desu. Itu punya saya. Ya, itu yang tahu hanya pembicara dan lawan bicara. Bisa itu payung, bisa itu kunci, bisa itu tas. Langsung disebutkan. Are wa sato-san no desu. Itu miliknya saudara atau tuan Sato, gitu, ya. Kemudian are wa sensei no desu, itu miliknya sensei, itu punyanya sensei. Nah, dia bertanya, are wa dare no desu ka? Itu punya siapa? Punya saya atau punya kamu? Di nomor 6, kono teichou wa watashi no desu. Nah, ingat penggunaan kono sono ano selalu dibarengi dengan kata benda. Ya, selalu dibarengi dengan kata benda. Kono teichou wa watashi no desu. Buku agenda ini milik saya. Ya. Kono kagi wa watashi no desu. Kunci ini milik saya.
Kono kabang wa watashi no desu. Tas ini milik saya. Punya saya. Saya rasa bab 2 ini tidak begitu sulit. Silahkan kamu ulangin. Silahkan diperbanyak, dipraktekkan. Ingat, bahasa itu bukan berbicara tentang hafalan, tetapi bahasa itu lebih ke praktek. Semakin banyak kamu praktekkan, semakin mampu dan semakin cepat kamu menguasai bahasa. Bukan hanya bahasa Jepang, bahasa apapun itu. Ya. Semoga video ini memberikan manfaat. Kalau kamu suka konten dari video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Semoga video ini memberikan manfaat buat saya, buat Anda, dan buat kita semua. Selamat belajar dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.